Misalkan Anda bisa mendownload, kemudian nanti beberapa informasi tambahan Anda bisa mencatat secara mandiri, gitu ya. Tapi tidak harus Anda mencatat semuanya karena ini PPT ini juga sudah ada beberapa informasi kunci, tapi ada informasi tambahan yang mungkin Anda tambahkan aja di PPT, ya, atau di catatan kalian. Nah, hari ini untuk yang pertama, bahan pangan yang akan kita diskusikan bersama-sama ini adalah herbs dan juga spices. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya herbs dan spices, dalam bahasa Indonesia ini apa teman-teman? Herbs itu apa? Herbs itu herbs apa? Bahasa Indonesianya herbs, H-E-R-B-S. Ini saya keluar maksudnya. Herbs apa? Rempah. Herbal ya, Bu? Rempah. How about spices? Apa spices dalam bahasa Indonesia apa nih? Oke, herbs ini biasanya kita sebut sebagai herbal, dan juga spices ini adalah lebih ke rempah-rempah. Kita lihat deh gambar ini. Yang atas dan juga yang bawah. Yang atas ini hijau-hijau, yang bawah ini warna-warni. Ya. Kalau misalnya nih, mana yang herbs, mana yang spices? Untuk gambar yang atas, kanan atas, ini herbs atau spices? Herbs. Herbs. Semuanya herbs. Adakah yang spices? Angkat tangan. Nggak ada. Oke, good. Setidaknya di awal kita sudah nggak bingung lagi ya. Kadang tuh di ujian pendadaran nanti Anda kan di semester terakhir setelah ujian TA kan ada ujian pendadaran, ujian komprehensif. Budaya itu pernah kasih pertanyaan apa bedanya herbs dan juga spices, ada yang keliru ya. Jadi semoga nanti teman-teman tidak keliru lagi. Kalau kita membayangkan suatu tanaman yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan baku ya untuk kemudian bisa memproses atau memproduksi suatu produk pangan, memang tanaman itu kan ada banyak bagiannya yang bisa kita manfaatkan. Betul, dari satu tanaman kita bisa memanfaatkan berbagai bagian. Nah, kemudian memang definisi antara herbs dan juga spices ini beraneka ragam ya. Ada yang kemudian menyampaikan herbs dan juga spices ini tidak ada bedanya. Tapi kemudian di sini untuk kemudian kita semakin memperkuat lagi pemahaman, saya berikan definisi dari referensi yang berbeda. Kita melihat ada perbedaan antara herbs dan juga spices, yang mana perbedaannya itu lebih ke bagian mana dari tanaman yang dimanfaatkan. Ya, sangat mudah. Kalau misalnya bagian tanaman yang dimanfaatkan itu adalah bagian daunnya, baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk yang sudah kering, maka itu kita sebut sebagai herbs. Nah, tapi kalau misalnya yang dimanfaatkan adalah bagian lain dari tanaman selain bagian daun, ya contohnya adalah bagian biji, mungkin dari kulit batang, atau bagian akar, yang pasti bukan bagian daunnya, itu kita kategorikan sebagai spices. Oke, nah sekarang deh, kalian sering ya ke pasar atau misalnya ke convenience store, kemudian ada apa oregano kering. Nah, ya oregano yang biasanya buat apa sih oregano itu? Ditambahkan di produk pangan apa oregano? Garlic bread, Bu. Garlic bread. Oke, good. Nah, oregano kering itu masuknya herbs bukan ya? Iya bukan. Kalau udah dikeringin, kita bisa tetap bilang itu tanaman herbal bukan? Iya. Ya, oke, good. Jadi baik dalam bentuk masih segar maupun sudah kering, tetap kemudian kalau yang kita manfaatkan adalah bagian daunnya kita sebut sebagai herbs. Oke, jadi ini sudah sangat mudah untuk kemudian bisa dicari perbedaannya. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang kita gunakan adalah bagian daunnya, gitu ya. Terus apa bedanya dengan sayur? Apa bedanya oregano dan juga bayam? Kenapa bayam kita tidak sebut sebagai tanaman herbal? Mungkin adakah yang bisa memberikan opini? Kenapa kok bayam nggak dibilang herbs? Atau kangkung nggak dibilang herbs? Salah satu? Siapa? Angkat tangan? Atau bisa langsung menyalakan mic? Oke, Arela Ivana.
Dari saya dulu ya Bu, mungkin kalau menurut saya kalau dibilang herbs itu mungkin dia punya fungsi tertentu, terutama kalau dalam masak dia memberikan flavor tertentu. Jadi kalau misalkan kangkung dan bayam dia kan nggak memberikan flavor ya Bu kalau dimasak, dia lebih ke plain gitu, makanya nggak dimasukin dalam golongan herbs. Oke, baik, make sense, good. Selanjutnya Bayu Andika, Untung Ya. Putra. Ya, Bu. Kalau menurut saya itu hampir sama seperti Arela, namun ada satu hal lagi yaitu di mana herb itu kadangkali mempunyai side effect seperti untuk kayak membantu kesehatan ya, karena sepengetahuan saya herb itu tuh juga jadi salah satu tanaman herbal itu jadi salah satu obat yang membantu dulu di Inggris waktu masih ada plague. Kayak mereka punya side effect yang bisa membantu untuk menambah imunitas tubuh dan kesehatan gitu. Oke, baik, terima kasih. Keduanya betul, gitu ya. Terkait dengan fungsionalitas dari tanaman herbal ini, kemudian memang sampai detik ini pun terus banyak riset dan semakin banyak ditemukan. Memang begitu banyak komponen bioaktif yang berada di tanaman herbal sehingga ada fungsi tambahan ketika kita mengonsumsi tanaman herbal. Nah ini ya tadi sudah betul, baik sekali. Ya, sebenarnya di PPT juga sudah ada bagi yang sudah membaca. Jadi ketika kita bedakan antara herbs dan juga vegetable tadi betul sekali, kita klasifikasikan ya suatu tanaman terutama di bagian daun yang kita manfaatkan ini sebagai herbal apabila ya pertama kita menggunakannya ya baik herbs maupun spices ini sebagai bahan tambahan pangan atau bahan pangan yang kita gunakan untuk memberikan flavor baik kepada pangan ya produk pangan, makanan ataupun minuman. Jadi memang kuncinya adalah mereka ini mengandung berbagai komponen yang mampu untuk memberikan flavor. Oleh karena itu kita gunakan herbs dan juga spices tersebut. Ya. Dan yang kedua, memang penggunaan dari herbs dan juga spices, ya kalau dibandingkan dengan vegetables, kita akan gunakan dalam jumlah yang relatif, jumlahnya sedikit, ya dibandingkan dengan vegetables. Meskipun di beberapa produk ini bisa jadi mendominasi. Contohnya adalah di herbal drink yang beberapa waktu ini sempat booming karena pandemi COVID-19. Tapi secara umum relatifnya sedikit. Ya Anda tambahkan misalnya jahe ke dalam makanan, ya atau ini biasanya kan sedikit. Ya. Nah sementara flavor itu sendiri, ya mungkin kita bisa bedakan flavor, kemudian rasa dan juga aroma. Flavor ini sekali lagi merupakan lebih ke kombinasi sensasi antara rasa dan juga aroma. Ya, jadi suatu komponen yang sekaligus kemudian bisa memberikan rasa dan aroma, ini kemudian kita bilang dia itu komponen yang memberikan flavor. Jadi sekali lagi flavor ini adalah kombinasi antara rasa plus aroma, yaitu flavor. Oke, ini adalah, jadi sebenarnya klasifikasi dari spices ini ada banyak sekali, ini adalah yang konvensional. Ya, ada 5 kategori atau klasifikasi dari spices. Yang pertama adalah hot spices, jelas dari namanya saja sudah ketara. Ini adalah jenis dari rempah-rempah, ya, yang kemudian memang memberikan sensasi pedas yang cukup tajam. Ya, contohnya ada cabai, kemudian ada jahe dan seterusnya. Kemudian ada yang mild spices, rasa pedasnya ini sensasi pedas, bukan rasa sebenarnya sensasi pedas. Ya, ini tidak setajam yang hot spices, kemudian ada aromatic spices, ada herbs, dan juga satu lagi ada yang disebut dengan aromatic vegetables, yaitu adalah golongan dari sayuran yang sebenarnya mereka pun juga bisa menghasilkan flavor yang cukup tajam. Itu nanti Anda bisa melihat sendiri di sini contoh-contoh dari spices-nya. Ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan bagian tanaman yang kita gunakan dalam herbs dan juga spices, ini kemudian juga bisa digunakan untuk mengkategorisasikan herbs dan juga spices itu sendiri. Kalau yang tadi di awal, ini kan conventional classification, yang sekarang adalah kita coba untuk menggolongkan herbs dan juga spices berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan. Yang pertama, bagian tanaman ini luar biasa, ini banyak banget yang bisa kita manfaatkan. Mulai dari rhizome. Ya, rhizome dan akar ini berbeda ya teman-teman. Rhizome ini sebenarnya adalah bagian batang yang berada di bawah permukaan
tanah, tapi bukan bagian dari akar. Jadi rhizome dan juga akar ini berbeda. Untuk rhizome atau sering disebut sebagai underground stem karena batangnya berada di bawah permukaan tanah. Ini adalah contohnya, ada jahe, ada laos, ada kencur, itu adalah contoh dari rhizome. Kemudian bagian dari kulit batang itu kita bisa manfaatkan, contohnya adalah kayu manis, ya. Kemudian bagian tubers kita juga bisa, contohnya adalah kencur. Bagian akar, ya, ini ada lobak. Kemudian bagian daun, ya, ini tadi ada pandan, ada oregano, ada basil, ada parsley, dan seterusnya, ada celery. Itu merupakan contoh dari herbs yang tadi bagian tanaman yang kita gunakan adalah bagian daunnya. Kemudian juga ada yang bagian, nah ini ada banyak sekali ya, mulai dari bunganya bisa kita gunakan, ya, cengkeh katakanlah, sampai ke bagian biji. Nah, ini nanti Anda bisa melihat, ya, masing-masing. Nah, selanjutnya, ya, kita, ya nih, teman-teman nanti semoga tidak keliru untuk belanja. Nanti kalau misalnya mau belanja, gitu ya, yang sebelah kiri atas ini adalah oregano, ya, kemudian ada daun marjoram, ada parsley, dan juga ada daun salam. Ya, dari 4 contoh dari tanaman herbal ini, siapa bisa angkat tangan ya? Siapa yang sudah pernah mengkonsumsi atau menggunakan oregano? Bisa angkat tangan? Raise hand dengan aplikasi. Ada 4, oke. Ya, oregano ini banyak nih untuk kuliner. Waduh, untuk kuliner juga banyak ya, oregano. Oke. Kalau marjoram ini memang sulit ya di marjoram. Adakah yang pernah mengkonsumsi? Belum ya? Ya, Budi juga belum. Ini memang sulit nih di Indonesia. Parsley, ya, parsley. Pertanyaannya diganti, siapa yang belum pernah makan parsley? Parsley. Nah, pasti semua ya. Ya, nih, daun salam. Ya. Siapa yang belum pernah mengkonsumsi daun salam? Ayo, angkat tangan. Sudah semua ya? Oke. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, ya, ini adalah contoh dari spices. Ya, Indonesia ini sangat kaya sebetulnya akan tanaman herbal dan juga rempah-rempah. Ya, variasinya sangat banyak, ketersediaannya pun juga sangat mencukupi. Oleh karena itu sebenarnya apabila teman-teman bisa memanfaatkan, ya, tanaman herbal maupun spices ini untuk dijadikan produk pangan, ini sebenarnya adalah kekuatan Indonesia. Ya, jadi ada banyak sekali potensi yang bisa kemudian teman-teman semakin kembangkan lagi sebagai para calon sarjana teknologi pangan untuk kemudian bisa mengoptimalkan, ya, penggunaan pemanfaatan dari tanaman herbal dan juga rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah contoh lainnya. Ya, siapa yang masih bingung antara jahe, kunyit, kunir? Ada yang masih bingung? Ada yang pernah beli sendiri nih? Ada yang bisa membedakan antara kunyit dan jahe? Bedanya apa? Warnanya, Bu. Nah, Warna. jelas ya. Oke. Ya, nanti semoga tidak ketukar nih, ya. Oke, kemudian ini adalah contoh-contoh yang lainnya. Ya, termasuk juga di sini. Oke, ini kita lihat-lihat dulu. Ya, nanti Anda bisa melihat lagi. Kita akan menuju ke penggunaan, ya, dari herbal dan juga spices. Sekali lagi, sebenarnya fungsinya itu ada banyak sekali. Budi akan menyampaikan dulu, ya, fungsi basisnya dulu. Kenapa kemudian di dunia pangan, di dunia kuliner, dan juga spices ini merupakan bahan pangan yang cukup banyak digunakan. Yang pertama adalah yang pasti digunakan untuk sebagai flavoring agent. Ya, contohnya ada di tabel ini. Kemudian beberapa herbs dan juga spices ini kemudian bisa berfungsi sebagai deodorizing atau masking dari aroma lain yang ada di produk yang mungkin tidak diinginkan. Ya, ini adalah contoh dari herbs dan juga spices yang bisa membantu untuk masking flavor yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian juga bisa sebagai coloring agent. Ya, sehingga herbs dan juga spices ini banyak yang dimanfaatkan juga sebagai pewarna alami. Contohnya adalah
Anda tahu saffron? Saffron ini memberikan warna apa ya, teman-teman? Mahal nih saffron. Kuning, Saffron Bu. warnanya kuning, ya betul. Saffron. Ini saffron ini biasanya digunakan di produk pangan atau produk apa? Ada yang tahu? Masker, Bu. Skincare. Gimana? Skincare? Hah? Mas, skincare? Aduh, oke. Skincare, oke. Kalau terkait dengan pangan, Krim saffron brulee. ini dimanfaatkan di mana? Biryani, Bu. Krim brulee. Di mana? Ada yang tahu? Dimasakan Biryani. saat apa? Di mana? Nasi biryani. Enak. Nah, oke, good. Ini dia ada juga dimanfaatkan untuk masakan-masakan ada yang dari India karena mereka di India itu memang colorful banget ya makanannya. Oke, tapi ini merupakan sesuatu yang mahal di saffron. Ya, oke. Kita lanjutkan. Selain dari berbagai fungsi basis, ya yang tadi Budaya sampaikan, penggunaan dari tanaman herbal dan juga spesies tadi teman Anda juga sudah menyampaikan ya bahwa memang sudah berkembang sekali berbagai penelitian yang mengungkapkan ada fungsionalitas lainnya yang bisa didapatkan ketika kita menambahkan tanaman herbal dan juga spesies ke dalam produk pangan atau kemudian dalam kata lain mengkonsumsi tanaman herbal dan juga spesies. Ya, yang pasti yang tadi kalau sebagai bahan pangan yang jelas, kemudian ini bisa memperkaya lagi flavor, aroma, warna dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan tanaman herbal maupun spesies ini kemudian sebagai minuman, ya bahan baku minuman. Kalau di Indonesia ada yang namanya jamu, ya siapa yang suka minum jamu? Angkat tangan. Yang nggak suka minum jamu? Ya, nggak suka minum jamu? Wah, oke, baik. Ya, jadi kalau di Indonesia ini bisa digunakan sebagai herbal drink, ada yang kemudian juga bunga ini kemudian dikeringkan dijadikan seduhan teh, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau di bidang yang lainnya di luar pangan, memang kemudian banyak juga dimanfaatkan sebagai herbal medicine, obat, ya. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai bahan baku perfume, ya luar biasa nih. Ada peppermint, rosemary ini beberapa herbs dan juga spesies yang kemudian dijadikan bahan baku pembuatan perfume, termasuk kosmetik tadi ya. Ada kosmetik juga menggunakan herbs dan juga spesies. Kemudian di beberapa negara, paling umum adalah di Eropa, tanaman herbal dan juga rempah-rempah itu sebenarnya mereka tanam sendiri loh, ya dijadikan garden plant. Jadi sebenarnya teman-teman bisa juga menanam tadi tanaman herbal maupun rempah-rempah secara mandiri di rumah masing-masing, sehingga nanti kalau misalnya mau menggunakan gitu ya langsung petik dari kebun sendiri. Ya kalau di Eropa ini sesuatu yang sangat umum, tapi di Indonesia ini mungkin malah kebalikannya. Ya kita lebih senangnya langsung beli di pasar, tapi kalau sebagai garden plant yaitu ada sesuatu yang menarik itu yaitu ya bisa ditanam sendiri sekaligus untuk mempercantik rumah. Nah kemudian hal yang lainnya adalah terkait dengan fungsionalitasnya yang paling banyak sudah diteliti itu adalah fungsionalitas dari tanaman herbal maupun rempah-rempah yang bisa digunakan sebagai antioksidan maupun antimikroba. Ya, kalau misalnya dengan aktivitas ya komponen bioaktif di tanaman herbal maupun spesies yang berguna sebagai antioksidan dan juga antimikrobial, salah satu fungsinya di industri pangan adalah akhirnya ketika kita menambahkan tanaman herbal dan juga rempah-rempah yang memiliki komponen sebagai antioksidan maupun antimikrobial, ini kemudian bisa memperpanjang umur simpan makanan dengan cara menurunkan kerusakan, risiko kerusakan yang ada pada pangan, gitu ya. Nah, kita coba, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat mengapa komponen aktif yang ada di tanaman herbal dan rempah-rempah kalau misalnya bisa memberikan atau bisa bersifat sebagai antioksidan, kok bisa ya
kemudian memperpanjang umur simpan. Bagaimana mekanismenya? Apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Bagaimana komponen antioksidan ini kemudian kok bisa ya memperpanjang umur simpan bahan pangan? Atau mencegah kerusakan pada bahan pangan sehingga umur simpannya jadi lebih panjang? Atau mempertahankan umur simpannya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Apakah ada? Oke, saya mau dengar Carolina Yuhaniken. Panggilannya siapa ini? Carolina? Iya, Bu. Ya, bisa dijawab ya? Bisa memberikan pendapat? Kurang tahu, Bu, saya. Tebakannya apa? Apakah ada ya salah nggak apa-apa ya? Jadi mungkin Anda bisa memberikan opini kira-kira apa hubungannya antioksidan dan juga kerusakan pangan. Ada yang lainnya mungkin ada pendapat? Siapa? Ya. Ya, Bu. Menurut saya itu antioksidan itu bisa membantu untuk memperpanjang ini shelf life atau kayak ya umur simpannya dari bahan pangan itu. Kira-kira mekanismenya seperti apa ya? Mungkin tergantung ya, Bu. Kemungkinan besar sih misalnya kayak mungkin garlic gitu ya, Bu. Garlic kan bisa membantu memperpanjang umur simpan. Nah, garlic itu kan bakal biasanya kalau untuk membantu menyimpan itu kan antara di crust atau diulek gitu ya, Bu, supaya cairannya yang di dalam garlicnya itu tuh bakal ngeresap ke dalam ini apa namanya bahannya itu supaya nanti bisa menjadi apa ya ya kayak sifatnya gitu ya Bu kalau saya nangkepnya kayak memang sifat zatnya yang dikandung oleh garlic itu tuh bersifat antioksidan jadinya apa ya kayak yang dia tempelin itu bakal jadi punya efek antioksidan gitu Bu kalau saya nangkepnya sih gitu. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya. Yang lainnya tadi ada lagi ya, yang resen. Siapa nih? Duh, apakah ada Arela Ivana? Saya Bu, kalau dari yang pernah saya baca, itu kalau nggak salah antioksidan itu dia fungsinya tuh untuk melindungi sel-sel, entah itu sel tubuh atau kalau dalam kasus ini kan berarti sel-sel yang ada dalam bahan pangan tersebut dari kayak semacam radikal bebas gitu loh Bu. Jadi dia bisa dapat melindungi sel-sel bahan pangannya dari entah itu kerusakan dari internal bahan pangannya ataupun dari faktor eksternal. Oke, good. Ya, baik. Terima kasih untuk pendapatnya. Tadi betul kalau kita terkait dengan antioksidan, antioksidan ini adalah komponen yang kemudian bisa menyebabkan radikal bebas ini menjadi ternetralisir, gitu yang jadi tidak reaktif. Ya. Nah, tapi sekarang kondisinya adalah antioksidan ini ada hubungannya dengan kerusakan pada bahan pangan, ada hubungannya juga dengan umur simpan. Nah, sekarang kita coba nih, ya. Saya mau tanya, kalau kerusakan pada pangan itu disebabkan oleh faktor apa saja? Yang pasti kan pertama ada faktor mikrobiologis. Contohnya nih, susu ya nggak dimasukin ke kulkas, Anda diamkan aja di suhu ruang selama berminggu-minggu, ya luar biasa itu pasti bakterinya kemana-mana, nah, akhirnya rusak. Ya, pertumbuhan ada bakteri perusak sehingga susu itu sudah nggak bisa dikonsumsi. Dari segi mikrobiologis ada pertumbuhan bakteri atau yeast atau misalnya fungi. Ya, contohnya adalah kalau fungi di roti yang berjamur itu adalah kerusakan disebabkan oleh mikrobiologis. Ada faktor lainnya kah selain aspek mikrobiologis yang menyebabkan rusaknya produk atau bahan pangan? Aspek apa ya? Kalau minyak deh, minyak goreng. Kadang kan ditambahkan tuh antioksidan. Selain untuk fungsinya ya dikonsumsi, itu ada fungsinya juga ya untuk umur simpan.
Jadi kalau terkait dengan antioksidan, tadi kerusakan pangan itu tidak hanya mikrobiologis, tapi juga bisa secara kimiawi. Contohnya adalah makanan atau minuman yang tinggi lemak, ya. Ini paling gampang ini adalah kalian bisa amati di minyak. Minyak ini memang sangat mudah untuk mengalami oksidasi sehingga menyebabkan adanya keternian. Oke, oleh karena itu, kalau di industri pangan, kita tambahkan berbagai senyawa antioksidan. Ada vitamin A dan komponen antioksidan lainnya. Selain untuk meningkatkan nilai gizi, itu juga ada fungsinya. Untuk kemudian bisa mengurangi resiko adanya oksidasi selama proses distribusi maupun penyimpanan. Karena kalau misalnya Anda lihat, memang nampaknya kokoh gitu ya, pakainya tempat yang terbuat dari plastik yang cukup tebal, tapi sebenarnya itu permeabilitasnya terhadap oksigen itu nggak 0%. Jadi tetap masih ada, meskipun jumlahnya sedikit, oksigen atau gas lain yang berpindah dari lingkungan ke dalam ini minyak dalam kemasan maupun sebaliknya. Oleh karena itu mereka tambahkan antioksidan. Nah, sama seperti itu beberapa bahan pangan ketika ditambahkan antioksidan, terutama dari tanaman herbal dan juga spices, ini kemudian bisa mengurangi resiko kerusakan bahan pangan akibat tadi, oksidasi tadi. Ya, terutama makanan-makanan yang tinggi akan lemak atau minyak. Kemudian untuk antimikrobial, ini sebenarnya cukup mudah. Kalau mikroba itu sendiri ada beberapa jenisnya. Ada mikroba yang bersifat patogen dan juga ada mikroba yang bersifat perusak. Mikroba yang bersifat perusak ini yang banyak kemudian menyebabkan adanya penurunan umur simpan. Sehingga ketika tanaman herbal dan juga spices ini kita tambahkan, kemudian bersifat sebagai antimikroba, ini sebenarnya bisa mengurangi jumlah mikroba perusak yang mungkin ada di dalam bahan pangan, ya. Sehingga sekali lagi kalau misalnya jumlah mikroba perusaknya ini menurun, artinya kan kita juga bisa mereduksi resiko, ya, kerusakan pada bahan pangan. Itu kira-kira nanti untuk lebih detailnya lagi, kalian akan mempelajari di mata kuliah selanjutnya, tapi terkait dengan gambaran umum bagaimana antioksidan dan juga antimicrobial agent ini kemudian bisa mengurangi resiko kerusakan pada bahan pangan yang akhirnya bisa mempertahankan atau mungkin memperpanjang umur simpan bahan pangan atau produk pangan. Ini apakah bisa dipahami dulu? Oke, bisa ya. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Ya, yang tadi ini juga kemudian berkembang. Ya, yang atas ini terkait dengan pangan, yang bawah ini lebih ke pharmaceutical untuk sebagai obat. Ya, ini juga banyak kemudian dimanfaatkan di dunia kedokteran maupun farmasi. Kemudian juga ada berbagai nutritional properties. Ya, jadi sebenarnya herbs dan juga spices ini tidak hanya mengandung komponen bioaktif, tapi juga ada vitamin dan juga mineralnya. Ya, contohnya misalnya nih di cabai ini juga kaya akan vitamin C. Gitu ya. Jadi memang herbs dan juga spices ini juga masih mengandung nilai gizi, ada vitamin dan juga mineral. Oke, sampai sini dulu mungkin. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah saya terlalu cepat ya? Nanti kalau budaya terlalu cepat, nggak apa-apa, diinterupsi aja ya. Oke, nggak ada pertanyaan berarti kita lanjutkan. Ya, sekali lagi kita review ya, ada fungsi-fungsi basisnya, mengapa kemudian kita menggunakan herbs dan juga spices, ya, kemudian juga ada penggunaan atau aplikasi, ya, dan terakhir tadi kita sudah bicara sekilas terkait dengan pemanfaatan lainnya atau fungsi lainnya dari tanaman herbal dan juga spices. Nah, kemudian kita akan masuk ke komponen-komponen utama yang ada di tanaman herbal dan juga tanaman dan juga rempah-rempah, yang tadi komponen inilah yang kemudian mampu untuk memberikan berbagai manfaat atau fungsi. Yang pertama adalah volatile oils, ya, ini adalah jenis komponen yang nantinya akan memberikan aroma yang spesifik.
Ya, ini adalah golongannya. Kemudian mereka juga mengandung yang namanya oleoresin. Ya, oleoresin ini yang kemudian juga banyak dimanfaatkan untuk sebagai kosmetik, sebagai perfume, atau sebagai farmasi. Ya. Kemudian ada pigmen. Ini contohnya adalah pigmen ini yang akan memberikan warna. Ya. Dan tadi ada flavoring agent, termasuk juga ada komponen aktif. Contohnya tadi ada antioksidan. Nah, ini adalah tabel. Silakan nanti Anda bisa memperhatikan secara mandiri, kemudian juga bisa dihafalkan ya barangkali nanti waktu ujian keluar. Pada tabel ini sudah tampil berbagai komponen yang kemudian disebut sebagai color komponen karena memang komponen-komponen ini mampu untuk memberikan warna yang spesifik, termasuk juga jenis dari rempahnya, bisa ditemukan di rempah apa saja. Ya, untuk golongan dari pigmen ini ada karotenoid. Karotenoidnya ada sekali lagi merupakan suatu kelompok. Ya, di dalam kelompok karotenoid ini masih ada berbagai komponen. Anda bisa lihat di tabel ini. Ya, kemudian juga ada komponen warna yang lainnya. Ya, nanti Anda bisa memperhatikan kalau di saffron ini berarti komponen warnanya apa, kemudian di tanaman yang lainnya ini komponennya apa dan memberikan warna apa. Nanti Anda bisa menghafalkan sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya ini adalah komponen-komponen aktif. Ya, ada asam, acid, golongan acid yang pasti ini selain memberikan warna rasa asam, ini juga bisa sebagai antiseptik. Ya. Sekali lagi ini adalah komponen aktif yang berada di tanaman herbal maupun berbagai rempah ya secara keseluruhan. Kemudian ada alkaloid ya. Alkaloid ini golongan alkaloid ini akan memberikan rasa yang cenderung pahit. Ini harus hati-hati. Alkaloid ini sebagian besar dari komponen yang termasuk dalam kategori alkaloid yang tadi memberikan rasa pahit ya, sebagian besar tidak semuanya ini memang bersifat toksik, beracun, dan kemudian bisa menyebabkan adanya ketagihan ya, addicted. Kemudian ada komponen yang namanya anthraquinone ya. Anthraquinone ini memang sekali lagi ini merupakan suatu kelompok, di dalamnya ada berbagai komponen sehingga masing-masing komponen ini bisa jadi fungsinya beda-beda, mulai dari yang memberikan rasa pahit, ada yang kemudian menyebabkan mungkin sensasi yang kurang enak ya, iritan, atau kemudian ada yang sampai bisa memberikan fungsi sebagai pewarna. Ya, jadi memang spektrumnya cukup luas untuk yang anthraquinone tergantung dari komponennya itu apa. Kemudian ada tannin. Ya, tannin ini yang kemudian akan memberikan sensasi seperti apa ya? Kalian bilang cepat ya. Ya contohnya adalah di teh, ya contohnya di green tea. Green tea itu kalian kalau misalnya mengkonsumsi ada rasa-rasa kayak sepet gitu ya. Ini karena adanya komponen tannin. Ya, tannin itu yang akan memberikan rasa cepat. Ya, kemudian tannin ini yang juga banyak digunakan sebagai antiseptik juga. Kemudian ada komponen yang namanya coumarin. Ini bersifat sebagai antibakterial tadi ya. Kemudian salah satu fungsinya kalau antibakterial diaplikasikan di produk pangan, produk kuliner, salah satunya ya tadi bisa memperpanjang umur simpan sebagai apa? Pengawet alami. Kalau misalnya orang awam bilang ya bisa sebagai pengawet alami itu karena ada komponen coumarin, kemudian juga bersifat sebagai antikoagulan. Antikoagulan yang dimaksudkan ini adalah ini dalam katakanlah apa ya di peredaran tubuh manusia ini bisa terjadi koagulasi dari darah, kemudian menyebabkan adanya gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat arteri. Ya, biasanya ini terjadi di mereka yang nantinya mungkin mengalami penyakit jantung, ya. Nah ini kemudian bisa bersifat sebagai antikoagulan. Intinya di sini sebenarnya komponen-komponen aktif yang saya sampaikan di sini tersebar luas di berbagai tanaman herbal dan juga spices, tapi sebenarnya tidak hanya sebatas ini saja fungsionalitas
dari masing-masing komponen aktif ini, ya Anda nanti bisa menambahkan lagi, memperkaya lagi dengan membaca jurnal penelitian, karena memang fungsionalitas dari bahan pangan ini terus kemudian bertambah. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada resins, ya di sini yang dimaksud resins adalah contohnya oleoresin, ya fungsinya bisa dilihat di sini. Ada saponin, saponin ini memberikan rasa manis dan juga sering memberikan efek sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi ini, ya ini, kalau di dalam tubuh ya, yang namanya inflamasi atau peradangan, ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Ya mulai dari misalnya nih teman-teman terluka gitu ya, kena benda tajam. Kemudian di bagian yang luka itu ada bengkaknya, kemudian mungkin ada warna merah, itu adalah bagian dari inflamasi, sehingga kalau bisa bersifat sebagai antiinflamasi ini bisa mengurangi hal tersebut. Ya, jadi ini sebenarnya sekali lagi antiinflamatori ini berfungsi salah satunya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan ketika terjadi infeksi baik fisik, ya misalnya tadi tertusuk oleh benda tajam, atau misalnya infeksi karena virus atau bakteri. Sebenarnya gitu. Jadi dengan adanya sifat sebagai antiinflamatori, saponin di sini contoh dari komponen bioaktifnya, ini kemudian bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan sebenarnya, ya membantu imun lah untuk kemudian bisa healing. Ya. Kemudian ada volatile oil yang nanti Anda bisa baca, dan ada glyphosate. Itu ini sampai sini dulu, mungkin apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Masih pengenalan dulu ya. Nanti untuk lebih detailnya lagi, gitu, masalah mekanisme Anda akan dapatkan di mata kuliah lainnya, tapi setidaknya di sini Anda bisa mendapatkan gambaran dulu bahwa sebenarnya pemanfaatan dari tanaman herba dan juga rempah ini sangat luas, termasuk juga dari segi fungsionalitasnya ini luar biasa luasnya, gitu ya. Banyak yang bisa Anda manfaatkan, Anda dapatkan, karena ini berbagai komponen aktif, vitamin, mineral, ini tuh kaya sekali sebenarnya di tanaman herba dan juga rempah-rempah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, masih mudah ya. Oke, baik. Selanjutnya, ketika kita bicara tentang komponen yang bisa memberikan flavor, ya, komponen yang mendominasi untuk kemudian bisa memberikan flavor tadi, ini sebenarnya berasal dari golongan essential oils dan juga oleoresin. Nah, essential oils ini sebenarnya berbeda dengan, meskipun namanya itu ada oilnya gitu ya, tapi ini bukan minyak atau lemak, ya, bukan komponen yang memiliki trigliserida. Jadi essential oils ini adalah komponen yang sebenarnya ya tidak memiliki trigliserida, ya, essential oil. Ini contohnya di sini adalah setiap dari memang kemudian setiap dari herbs dan juga spices ini memiliki yang disebut dengan important flavor compound. Nanti mungkin Anda bisa dapatkan di mata kuliah lain, tapi Anda bisa bayangkan bahwa dari dalam satu bahan pangan ini memiliki komponen flavor yang sebenarnya banyak, ya, kompleks, tapi tidak semua komponen flavor ini akan memberikan flavor yang spesifik. Ya, contohnya kita ngomongin tentang jahe. Ya, jahe ini mengandung berbagai komponen flavor, betul-betul. Ya, tapi kemudian yang membuat aroma, rasa, ya, flavor jahe itu seperti jahe itu adalah gingerol. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada gingerolnya, maka Anda tambahkan jahe, rasanya nggak kayak jahe. Jadi di sini makanya komponen flavor yang kemudian sangat penting untuk kemudian memberikan flavor yang spesifik, itu kita sebut sebagai important flavor compound. Ini adalah contohnya, ya, ada eugenol, kemudian ada gingerol, dan ada vanillin, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca. Ya. Oke, baik. Mungkin sampai sini dulu, masih bisa dipahami ya. Ya, oke. Teman-teman, apakah teman-teman tahu nanti kalian sebenarnya bisa juga mengekstrak komponen flavor?
Kalau di industri pangan ini sangat mudah, sudah sangat mungkin untuk dilakukan. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman kita ada mata kuliah pilihan yaitu teknologi flavor. Ya, kalau misalnya ada yang memang ingin sekali untuk mengekstrak komponen flavor dari bahan pangan dijadikan essence gitu ya, tapi semuanya natural, langsung diekstrak dari bahan pangannya, tidak ada yang sintetis, maka Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan teknologi flavor. Ya, biasanya yang kita lakukan adalah ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bekerja di bidang ini, Anda harus tahu dulu ya komponen flavor utama dari setiap bahan pangan itu apa. Itu yang akan menjadi target. Kalau misalnya Anda nggak tahu, yang kemudian yang diekstrak lain, ya berarti kan nanti essence-nya aromanya beda, flavornya jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, ketika Anda sudah mengetahui bahwa oh ternyata ada yang namanya important flavor compounds, ya ada komponen flavor yang menjadi kunci, ini nanti akan membantu ya teman-teman ketika akan mengaplikasikan ilmu ini untuk di bidang lainnya. Salah satunya adalah contohnya tadi dalam mengekstrak ya komponen flavor untuk dijadikan essence. Ya. Oke. Ini kenapa saya sampaikan, nanti di mata kuliah lain Anda akan memahami bahwa setiap komponen yang ada di dalam bahan pangan, mau itu flavoring compound, mau yang coloring agent, atau misalnya komponen bioaktif yang lainnya, ketika Anda mau ekstrak, ini biar terkonsentrat, mereka ini memiliki karakteristik masing-masing, termasuk juga memiliki kecenderungan, ya ini bisa diekstrak dengan pelarut polar ya atau yang non polar ya. Jadi nantinya di mata kuliah lain Anda akan belajar itu supaya nantinya ketika kita akan mengekstrak istilahnya mengambil komponen tertentu ya, kita biasanya menggunakan pelarutnya itu yang sesuai. Jangan sampai komponen target kita itu polar tapi kemudian Anda menggunakan pelarut yang non polar, ya jelas kemudian tidak bisa Anda ambil karena proses ekstraksi itu butuh yang misalnya like dissolve like. Ya, jadi kalau misalnya komponennya polar, maka pelarutnya pun juga harus polar. Kalau misalnya komponennya itu non polar, maka Anda pakai yang non polar juga. Oke. Kalau begitu, ini selanjutnya ya kita akan masuk ke standar kualitas ya. Dalam mata kuliah pengetahuan bahan ini, selain kita berkenalan dengan berbagai bahan pangan, termasuk juga memberikan kita bisa mengetahui fungsionalitasnya, pemanfaatannya, kita juga berfokus pada kualitas dari bahan pangan tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan berbagai asosiasi ya, baik itu di Indonesia maupun di tingkat internasional yang kemudian sudah menetapkan standar kualitas untuk rempah-rempah. Ya, jadi rempah-rempah ini pun ada standarnya. Sama kayak misalnya buah. Buah itu ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade C. Spices pun juga demikian. Ya. Ini adalah beberapa asosiasinya. Yang pertama, ini dari Amerika. Mereka membentuk yang namanya the American Spice Trade Association yang berada di bawah USDA, United States Food of Drugs and Administration. Kemudian di Eropa pun juga mereka punya asosiasi yang tadi mengeluarkan standar kualitas untuk rempah-rempah. Ya, ada the European Spice Association. Ya. Kemudian di Indonesia bagaimana? Oh, Indonesia kita pun juga punya ya, dari standar nasional Indonesia itu pun juga sudah menetapkan standar. Ya. Nah, ini adalah contohnya di benua lain atau di negara lain bisa jadi mereka juga memiliki asosiasi yang mengeluarkan standar kualitas untuk spices. Nah, tapi di sini setidaknya Anda tahu bahwa sebenarnya kualitas standar itu bukan hal yang merupakan hal yang memang sangat diperhatikan. Ya, karena kalau misalnya nanti mau dijadikan bahan pangan, produk pangan, dan kalau bahan bakunya sendiri sudah kualitasnya kurang baik, maka kemudian memang sangat terengah-engah nih kita untuk kemudian mendapatkan spesifikasi final product yang juga premium. Ya, oke.
Ini saya akan berikan beberapa contoh dari spesifikasi kualitas dan bagaimana cara pengukurannya. Ya, ini kalian perlu juga mengetahui, barangkali nanti ada yang bekerja di bagian quality control ya di industri pangan. Yang pertama, ketika kita bicara tentang herbs dan juga spices, mana yang kualitasnya baik, bisa dilihat dari segi kebersihannya. Ya, ini hal yang paling mudah. Kita bisa lihat dari segi fisiknya saja, secara kasat mata kita lihat dan kemudian diukur. Ya, kalau di perusahaan pasti akan ada proses pengukuran, semuanya berbasis data. Ada pengukuran jumlah dari material asing atau material yang bukan merupakan herbs dan juga spices. Ya, contohnya adalah mungkin ada serangganya, ya, atau misalnya ada komponen lainnya, pengotor lainnya, itu nanti dicek ya dari segi cleanliness. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari segi kadar abu. Ya, ada yang tahukah kita bisa mengecek kadar abu dengan metode apa? Anda pernah dengar Proxima, analisis Proxima? Semester lalu belum ya? Analisis Proxima? Belum ya? Oh, oke, baik. Jadi kalau kalau kita ya, ini ada yang namanya analisis Proxima. Caranya itu kita akan mengukur mulai dari karbohidrat, protein, lemak, terus kemudian kadar abu sampai serat gitu. Nah, kadar abu ini sebenarnya salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan oven dengan suhu yang tinggi, bahan bakunya itu nanti dimasukkan ke dalam oven, ditinggal dalam 1 malam, nanti kan yang tersisa adalah abunya, itu yang kemudian akan kita ukur. Nah, kadar abu ini biasanya untuk yang tanaman herbal maupun spices, ini menggambarkan jumlah dari impurity ya dari suatu produk. Jadi kalau misalnya di sini residu dari abunya atau misalnya jumlah abu yang tertinggal ini semakin besar, ini menggambarkan bahwa produk tersebut semakin mungkin tidak pure, tidak asli. Ya, ini harus hati-hati karena kalau misalnya kalian mendapatkan produk yang sudah dikeringkan, ya, contoh paling gampang adalah lada. Ya, lada ini adalah satu produk ya yang dari rempah-rempah yang sangat mudah untuk yang sering kemudian mengalami ada adulteration ya, dicampur dengan bahan baku yang lainnya ya, sehingga di situ salah satu caranya untuk kemudian bisa mengecek betul nggak sih lada bubuk ya ini memang benar-benar 100% dari lada asli, nggak ditambahkan dengan tepung katakanlah. Nah, ini adalah salah satunya dengan kita bisa mengukur kadar abunya. Ya, kalau kadar abunya semakin rendah, semakin jadi 100% dari lada asli. Tapi kalau semakin banyak, ini bisa jadi ada campuran dari komponen lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya, karena herbs dan juga spices ini juga sekali lagi kita banyak gunakan sebagai flavoring agent. Ya, dan tadi kita sudah bicara untuk fungsinya sebagai flavoring agent, maka yang paling banyak mengkontribusi ini adalah komponen volatile oil-nya. Ya, oleh karena itu, salah satu spesifikasi yang lainnya nanti adalah volatile oil. Ya, di sini pertama bisa merefleksikan ya apakah sudah terjadi adulteration. Adulteration itu adalah tadi ya pencampuran bahan lainnya untuk kemudian bisa sebenarnya ya tujuannya lebih ke menurunkan ya biaya produksi ya, semacam apa ya pembohongan gitu ya sehingga nanti kualitasnya pun menjadi menurun ya. Kemudian selanjutnya ada moisture content, ini pun juga penting untuk bisa dicek apalagi kalau misalnya kita berhadapan dengan bahan baku yang dalam bentuk kering. Ya, kalau misalnya bahan baku itu kering, biasanya memang kita standar maksimalnya untuk moisture content, kandungan
air di dalam bahan pangan ini maksimal 10%, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya Anda mau mengeringkan bahan, apapun itu, ya mau tanaman herbal, mau rempah, atau misalnya bahan baku yang lain, buah gitu ya, untuk kemudian bisa memaksimalkan lagi umur simpan, maka moisture content-nya ini memang kurang dari 10%. Ya, jadi batas maksimalnya itu 10%, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu biasanya sangat riskan untuk mengalami apa ya? Ada jamur yang tumbuh, gitu ya. Nah, sehingga tadi salah satu quality specifications-nya ini juga merupakan moisture content, ya. Nah, nanti di sini moisture content ini nanti bisa digunakan juga untuk mempertimbangkan terkait dengan pricing-nya dan seterusnya. Ya, termasuk juga dengan mengetahui moisture content, kita bisa menentukan juga ya bagaimana cara penyimpanan produk yang optimal sehingga komponen-komponen yang ada di dalam bahan baku maupun kemudian umur simpannya ini bisa kita maksimalkan. Oke. Kemudian, nah di sini selain moisture content atau kandungan air, ada yang namanya water availability. Ada yang pernah mendengar water availability? AW? AW itu apa? Apa bedanya buat aktivitas air dan kandungan air? Karena sebelumnya kan sudah kita cek nih moisture content atau kandungan air. Tapi di sini ada lagi yang beda nih, AW. AW-nya di sini maksimal 0,6. Kalau moisture content tadi maksimal 10%. Apa sih bedanya AW dan moisture content? Ada yang bisa menjawab? Ya, oke. Nelson? AW itu cuma air bebas, tapi kalau moisture content itu kadar air yang ada, jadi yang terikat juga dihitung. Oke, good. Betul sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang moisture content, ya kalian mungkin sudah belajar juga ada berbagai tipe dari air yang ada dalam bahan pangan, ada yang air terikat, ya, ada air bebas. Kalau moisture content ini sudah keseluruhannya air bebas dan juga air terikat. Sementara untuk activity water, ya water availability, ya atau aktivitas air, ini lebih merujuk hanya pada kandungan air yang tergolong pada air bebas, yang mana yang golongan air bebas ini yang bagian besar mayoritas ya, kemudian dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme baik patogen maupun perusak untuk mendukung pertumbuhannya. Ya, jadi di sini memang AW, activity water, aktivitas air ini lebih dikaitkan pada kecenderungan ya pertumbuhan mikroorganisme. Semakin rendah AW, maka semakin rendah juga risiko tumbuhnya mikroorganisme patogen maupun perusak. Ya, makanya di sini kita ambil batas maksimal sekali 0,6. Kalau semakin rendah, semakin baik. Ya, jangan sampai terlalu tinggi AW-nya, karena nanti pertumbuhan mikroorganismenya jadi sangat cepat. Ya. Kemudian selanjutnya, yang pasti quality specifications-nya yang lain adalah dari segi pengukuran mikroorganisme. Mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan atau nanti bisa mengganggu kesehatan yang kita sebut sebagai mikroorganisme patogen. Ini ada 3, ada bakteri, ada yeast, dan juga ada jamur. Ya, bedanya apa ini? Apa bedanya bakteri dan yeast? Kalian di biologi harusnya dapat ya. Di biologi dapatkah? Sudah dapat belum di biologi atau di mana? Mikrobiologi? Apakah sudah dapat? Contoh dari bakteri itu apa sih? Contoh bakteri yang ada di bahan pangan. Yang sering bikin sakit perut apa? Waduh. Kenal yang namanya E. coli? Ya, itu adalah contoh dari bakteri, ya. Atau misalnya, ya E. coli ini, ini bahaya nih. E. coli, ya, ini adalah contoh dari bakteri, ya. Kemudian yeast.
Nah, contoh dari yeast itu apa? Nggak harus yang perusak deh. Yeast yang banyak dikaitkan dengan industri pangan. Bisa jadi yeastnya ini yeast yang baik atau yeast yang jahat. Ada yang tahu? Kalian pernah melihat pembuatan tape? Ada yang pernah? Itu menggunakan apa ya? Lagi, Bu. Pakai apa? Lagi, Bu. Ragi. Oke. Ragi, Bu. Ragi ini bukan sekedar tepung, tapi di dalamnya itu ada yang hidup. Ada yang tahu namanya siapa? Yang menyebabkan fermentasi ini akhirnya bisa diinisiasi dan terjadi? Saccharomyces. Saccharomyces. Yes, betul. Saccharomyces cerevisiae. Itu nggak termasuk dalam yeast yang buruk ya, dia malah membantu. Ya, di Saccharomyces cerevisiae ini adalah contoh dari yeast yang nanti banyak digunakan mulai dari fermentasi, tape, ya tape singkong, tape ketan, pakainya yeast ya. Kalau misalnya komersial namanya ragi tape. Termasuk juga untuk membuat roti. Ya, roti itu kan ada yang mengembang, ini juga bisa menggunakan baker's yeast, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Termasuk bir, ada wine, itu ada banyak menggunakan yeast juga. Gitu. Tapi ada yeast yang nantinya harus hati-hati karena perkembangan dari yeast ini mampu untuk menyebabkan kerusakan pada bahan pangan atau produk pangan. Yang Anda bisa mempelajari mungkin lebih lanjut di mata kuliah lainnya. Kemudian ada jamur, ya. Nah, ini kerusakan pada jamur yang paling sering terjadi ini di produk pangan atau di bahan pangan apa? Apakah ada yang bisa menceritakan? Ciri-ciri kerusakan Roti ya, jamur Bu. itu gara-gara apa? Siapa? Apa munculnya bercak-bercak hitam atau putih gitu, Bu? Biasanya itu di roti. Betul, betul sekali. Ya, itu adalah contohnya gara-gara ada yang tahu namanya siapa yang menyebabkan bintik-bintik hitam atau putih di roti yang sudah kadaluarsa? Namanya siapa nih? Ada yang tahu? Belum ya? Wah, nanti Anda akan banyak di mata kuliah lain ya. Tapi kalau misalnya jamur yang menyebabkan kerusakan, salah satunya adalah ada yang namanya Aspergillus. Nah, ini nanti kalau misalnya anak TP, kalian akan banyak berkenalan dengan ini, ya. Mereka yang termasuk dalam bakteri, yeast, dan juga mold. Jadi nanti Anda bisa, memang perlu membaca dan juga menghafalkan, ya, dan juga mengenal masing-masing dari bakteri, yeast, dan juga mold ini. Nanti lama-lama pasti kalian akan hafal sendiri. Ya, jadi sekali lagi di sini microbiological measurement baik untuk bakteri, yeast dan juga mold ini atau tadi ya jamur ini sangat penting sekali untuk dicek karena nantinya ini juga akan menentukan seberapa besar kontaminan mikrobiologis, kontaminan biologis yang mungkin ada di dalam bahan pangan. Kalau misalnya semakin tinggi ya jumlahnya, maka semakin buruk juga kualitas dari tanaman herbal maupun rempah-rempah tersebut. Ya. Jadi yang baik adalah dari segi microbiological measurements-nya ya harus rendah atau kurang dari standar maksimal yang ditetapkan baik di tingkat nasional atau misalnya di masing-masing perusahaan. Kemudian level dari pestisida ini juga beberapa ada yang menggunakan standar ini untuk quality specification. Dan juga yang terakhir ini adalah mycotoxin. Ya, mycotoxin ini memang, waduh ini harus hati-hati. Contoh dari mycotoxin ini adalah aflatoxin dan juga ochratoxin. Ya, kalau misalnya di tanaman, kalian bisa bayangkan, kalian pernah nggak melihat kacang panjang? Ya, mungkin sudah agak lama, kemudian ada bagian yang hitam-hitam. Pernah melihat? Enggak ya. Mungkin nanti kalian bisa mencoba sendiri. Jadi kacang panjang itu mungkin kalau misalnya ada yang sudah lama gitu ya, kemudian ada bagian yang hitam, ini hati-hati itu ada kemungkinan aflatoxin ya yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang tumbuh. Nah, di sini mycotoxin ini merupakan salah satu racun yang sebenarnya diproduksi bukan oleh tanaman, bukan dari bahan pangannya, tapi oleh mikroorganisme yang tumbuh. Mikroorganisme perusak
dan patogen yang tumbuh pada tanaman tersebut. Jadi sekali lagi mycotoxin ini bukan dari bahan pangan, tapi lebih karena pertumbuhan mikroorganisme yang akhirnya ketika tumbuh gitu ya, dia nggak hanya mengkonsumsi makanannya, nggak hanya tumbuh begitu saja, tapi juga memproduksi racun, yaitu mycotoxin. Mycotoxin ini juga menjadi salah satu spesifikasi kualitas untuk tanaman herba dan juga spices. Ada 2 jenis dari mycotoxin yang perlu untuk dicek, yaitu komponen aflatoxin dan juga ochratoxin. Jadi nanti kalau misalnya Anda dengar ada aflatoxin dan juga ochratoxin, keduanya ini merupakan masih dalam golongan yang sama, yaitu mycotoxin. Ini adalah racun yang kemudian menjadi concern sekali di industri, karena kalau misalnya seseorang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh racun ini, gitu ya, ini kemudian memang efeknya ke kesehatan bisa fatal. Ya, nah di sini memang setiap dari asosiasi ini memberikan standar maksimum yang berbeda-beda. Contohnya di sini untuk Eropa, maksimum untuk komponen aflatoksinnya, ya khususnya spices ini adalah 10 ppb, sementara untuk USA ini 20 ppb. Nah, ketika kita mengetahui bahwa setiap asosiasi, mungkin setiap negara ini memiliki standar kualitas yang berbeda-beda, maka teman-teman ketika nanti sudah ingin mengaplikasikan ilmu ini di kehidupan yang nyata, Anda perlu cek ya regulasinya. Katakanlah ya Anda nantinya membangun suatu bisnis, ya kemudian Anda ingin ekspor ya rempah dan juga tanaman herba Indonesia ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, katakanlah gitu ya, internasional. Nah, Anda harus cek ya setiap dari negara ini memiliki regulasi masing-masing yang perlu untuk dipenuhi ketika Anda akan melakukan pengiriman tersebut. Contohnya ya. Selanjutnya ini ada yang namanya bulk density, teman-teman. Kalau bulk density ini sangat mudah cara untuk pengukurannya. Jadi biasanya bulk density ini kita gunakan untuk mengukur bahan pangan yang memang sudah dalam bentuk serbuk, ya, atau dalam bentuk kering. Oke. Bulk density ini caranya adalah kalkulasinya, jadi berat dari bahan pangan dibagi total volume dari wadah yang digunakan untuk mengukur. Jadi katakanlah Anda punya beker glass, tahu beker glass ya? Ya, beker glass, katakanlah ukurannya berapa? 250 ml. Volumenya berarti 250 ml. Kemudian Anda punya katakanlah serbuk lada. Ya, let's say. Maka lada itu, lada bubuk, Anda masukkan ke dalam beker glass 250 ml, Anda penuhin ya beker gelasnya sehingga kemudian lada tersebut benar-benar memenuhi 250 ml volume dari beker gelas tadi penuh, lalu kemudian Anda timbang. Oh, katakanlah dapat 100 gram, maka bulk density-nya 100 gram dibagi 250 ml. Ya, ini gitu. Nanti untuk unitnya Anda bisa konversi sehingga unit yang digunakan adalah miligram per meter kubik. Kemudian particle size atau mass ini juga bisa menjadi spesifikasi untuk kualitasnya, gitu ya. Untuk mass sendiri atau ukuran partikel kita biasanya bisa menggunakan berbagai alat ya sehingga kita bisa bedakan berdasarkan ukurannya. Oke. Ini adalah informasi beberapa kualitas atau standar kualitas yang ditetapkan oleh European Spice Association. Ya, sekali lagi, yang tadi itu adalah yang umum. Ini saya sampaikan dulu bahwa sekali lagi setiap asosiasi, setiap negara bisa jadi ini memiliki standar kualitas yang berbeda-beda, sehingga ketika nanti Anda ingin membuat standar juga gitu ya atau menentukan standarnya seperti apa yang diikuti, maka Anda harus perlu untuk menetapkan dulu ini kegunaannya apa dan merujuknya sebaiknya ke siapa. Oke. Gitu. Nah, sampai sini mungkin apakah ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada lagi, berarti Budaya anggap ini bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Ini sengaja memang masih mudah. Nanti untuk materi selanjutnya mungkin kita akan lebih kompleks lagi, tapi kita adaptasi ya. Ya, dikit-dikit nanti lama-lama jadi lebih detail lagi ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kuliah hari ini selesai lebih cepat ya. Jadi silakan nanti ya, udah ada yang bahagia nih dia, kuliahnya lebih cepat, bahagia ya. Oke, baik, kalau begitu kita bisa akhiri perkuliahannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing, tetap semangat kuliahnya, tetap jaga kesehatan ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu.